Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan dzit tauli wal fadli wal ihsan wa faddala dinana ala sa'il adyan wa manna alaina bi irsali rasulihi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa akramahu bil ulumi syariati wal Qur'an al mu'jizatil mustamirrat ala ta'aqubil azman faja'alahu rabi'an lidawil basairi wal irfan nahmaduhu wa nasta'inuhu ala jamin ni'am minha ikhtitamud durus wa khatmil Qur'an fil ma'had Sarif Hidayatullah wono pringkop Kalongan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu min tihamah ila jamil buldan wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayuna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu aw kama qala al hadits. Shadaqal adzim wa shadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kepareng matur dumateng para hadir tokoh masyarakat yang saya banggakan ingan kawula nderekaken ngayo bagyo dumateng pengasuh pesantren pondok pesantren Syarif Hidayatullah Bestabunyai Ipunika Al Mukarram Bapak Kyai Haji Muhammad Fauzi Amin. Masih muda, alhamdulillah, masih semangat untuk meneruskan perjuangan. Allahumma. Kemudian tak sangka mboten nyana mboten tipe dalu menika ketemu kali mutakharrij saking pondok pesantren Miftahul Muta'alim Babakan Juaringin Ibnu Kyai Haji Masrukhin. Wau tanglen kula hal araftani, apa sampean kenal Yong? Kula bingung, sudah 44 tahun tidak pernah ketemu. Dulu ganteng sekali, tapi sekarang ya kakangnya ganteng. Kemudian teman kami juga Al Mukarram Bapak Haji Baki ternyata Rois Suriah Pekalongan, luar biasa nih. Ini berkait Kiai Haji Mastuki muridipun Bayi Hashim langsung. Inilah merupakan sosok wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa andu fil irabi idza ma khudifa. Jadi Kang Baihaqi Kang Kyai Masrukhin niku mudhaf ilaih ngoten niku. Lah nek mudhaf ilaih niku nalika mudhaf ilang niku harus wajib menggantikannya. Mudhaf boten badhe tetap panggah, tapi tetap akan hilanglah mudhof, digantinya mudhof ilaih. Was alil qaryata wasal ahlal qaryati. Asale al qaryati dibaca jer minal mudhof wasaniyat jurwan mimin afida. Mudhof ilaih wajib dibaca jer.
dan mudhof wajib hilang nun lan tanwinnya. Anak-anak kami di pondok sudah mempelajari Amriti Alfiyah. Minal mudhofi askitit tanwina aunanu ka ahlukum aluna. Nek ana mudhof lafadz kang dimudhofaken tanwine kudu ilang. Abdun mudhof marang Allah, Abdullahi mboten kae Abdullah. Abdullahi tanwinnya itu hilang. Kemudian apabila ada nun alamat rofaknya tasnya atau jamak, apabila dimudhofkan wajib hilang. Nah, seperti Jalalain, Jalaluddin loro, Jalaluddinnya dibuang menjadi Jalalain, tafsir Jalalain, tafsir Jalaluddin Asyuti lan tafsir Jalaluddin Al-Mahali. Satu kitab dikarang 2 orang, maka diarani tafsir Jalalain, bukan tafsir jalan lain. Kemudian yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Rosihin, nah wonten niki ugi tak pangling lagi Bukom. Bukom Maria niku waktu zaman kula dadi PKB, yang beke alhamdulillah jadi bupati. Walaupun tahap keduanya kurang dan duitnya dadi ora bisa terusna. Saya sekarang menjadi wakil Rois DS Dewan Suro PKB setelah Kiai Ma'ruf Amin kedua kulo. Tapi kulo mboten badhe kanda PKB, wong Muhaimine rada licik perhatian. Hari ingkang hormati Ibu Hajah Komariah dan pejabat pemerintah Polri, TNI yang konon punggung bangsa kita, ulama, Polri dan TNI dan Polri. Kekuatan bangsa Indonesia tanpa Polri, TNI, tanpa ulama niscaya seperti negara yang di luar negeri. Maka bobot daripada pondok pesantren yang saya banggakan, saya hormati wakil dari Bupati terpilih Bapak Anies yang baru saja menyampaikan, itu memang pondok pesantren itu cikal bakal bangsa Indonesia merdeka. Itu jelas disampaikan oleh Menteri Agama Nazaruddin Umar. Beliau mengatakan, mengutip kata-katanya Gus Nurholis Majid, bahwa tuan rumah pendidikan di Indonesia itu adalah university yang ada di pondok pesantren. Lirboyo, Tebu Ireng, kemudian Termas. Ini tapi kenapa pada waktu itu disembunyikan dalam sejarah? Itu menurut Profesor Dr. Nazaruddin. Jadi pada waktu itu ya memang cikal bakal pendidikan Indonesia pondok pesantren sebelum merdeka. Maka pesantren selalu akan mendukung keberadaan pemerintah, siapapun pemerintahnya. Nih pesantren tidak pernah demo. Pesantren tidak pernah bikin onar di tengah masyarakat. Apa itu? Demo 212, mana hasilnya? Tapi pondok pesantren al-i'tidad fit tafaqquh wa rijal islah. Waktu saya jadi wakil Rois Suriah PBNU, saya periode Kiai
Said Akil jadi wakil Rais Suriah, ditarik kembali pada saat Gus Yahya saya ditarik 2 tahun. Mungkin ada kekeliruan, kesalahan kami, hanya saya dipindah ke Akwan, Suriah pindahi Akwan, yaitu gara-gara si Sepul gue. Hal saya hormati. Jadi pondok pesantren niku konsepnya waktu saya di Rais Suriah, al-i'tidad bitafaqquh, mempersiapkan generasi muda memperdalam fiddin. Al-i'tidad bitafaqquh fiddin. Jadi pondok pesantren mempersiapkan generasi yang paham agama. Tidak hanya itu, warijalul islah, mencetak generasi pemersatu. Dicamkan ini kode etik daripada Nahdlatul Ulama, mempersiapkan generasi paham agama dan mencetak kader-kader pemimpin pemersatu bangsa. Niki pada waktu saya masih ada di Rais PBNU, sehingga kulo berkeliling, maaf KBHK, kulo berkeliling wonten Pali, Palembang, Bandara Palembang sampai Pali 7 jam Pak, hanya tongkrong ngerokna tiang bahsul masail. Apa dantannya? Hanya tentang menaruh tangan kanan, apa waktu sedekap itu kanan dulu atau kiri dulu, dibahas 2,5 jam Pak. Takbir Allah, apa begini 2,5 jam. Hanya saya datang dari Jakarta, dari Lungragi juga jauh ke Jakarta. Kalau bandara dari Jakarta sampai ke Palembang hanya 58 menit, tapi menuju ke tempat 7 jam. Hanya melewati kelapa sawit sepanjang ratusan kilometer. Niku wah, kelapa sawit di sana luar biasa, jutaan hektar. Yang akhirnya ada pendamping kami atau pendamping saya 2, Mahbub Ma'ali kali Nurul Yakin. Mahbub Ali dari Pemalang, Nurul Yakin dari Jawa Timur, dari Malang, sebagai pendamping kulo. Kena kulo wis kadung saya mendengarkan debat tidak ada ujung-ujungnya, belum ada ujungnya sampai Rais Suriah wilayah jawab, tetap dihajar oleh musyawirin, tim perumus walahan. Ya, akhirnya saya tidur, digugah oleh Pak Mahbub, Yai, apa? Belum putus Yai? Belum putus. Nah, oh tadi belum putus? Belum. Langsung jengkelek tangi. Karena hadis nih, hadis Bukhari yang ke-616 kalau tidak salah. Kana idza qoma rafa'a yadayhi baina manqibaihi wa wada'a yumnahu 'alal isra. Rasul apabila keberadaannya berdiri mau melakukan sholat, kabbara, beliau bertakbir, wa rafa'a yadayhi, dan mengangkat kedua tangan baina manqibaihi. Begini, bukan begini. Allahu Akbar kayak umpan sigeg. Maaf loh, itu cara takbirnya Rasul, bukan ini, bukan manqibai, begitu. Kemudian menaruh tangan langsung, tangan kanan. Allahu Akbar. Gak ada istilah Allahu Akbar.
Akbar. Tidak ada. Terus didebat oleh musyawirin. Kiai, maaf Kiai. Li'anna Rasulullah yuhibbu tayamun. Rasulullah selalu mendahulukan, cinta, senang untuk mendahulukan tangan kanan. Jadi harus tangan kanan dulu ditaruh, kemudian tangan kiri baru nempel. Betul. Saya tidak akan kalah Rois Surya PBNU. Kenapa kalau takbir tangan dua kok kenapa enggak satu persatu? Enggak begitu. Allahu Akbar. Langsung Allahu Akbar. Kalau harus mendahulukan tangan kanan, mestinya kan kanan tangan dulu, kena tangan dua, kanan dengan kiri. Kenapa kalau takbir kok tangannya bersamaan? Allahu Akbar. Nah, kalau sujud kemudian lututnya kanan dulu, pasti jempalik. Di situ menang, Pak. Coba buktikan takbir. Tangan, kedua tangan, yang satu kanan dan yang satu kiri. Kenapa takbir kok tidak kanan dulu? Karena ini kanan. Katanya Rasul senang mendahulukan tangan kanan. Kenapa waktu takbir tidak mendahulukan kanan? Tangan, tapi bersamaan. Nah, niku kalah Pak musyawirin. Langsung ada ganden Pak. Tok Al-Fatihah. Udah, tidak ada yang wani berkutik. Nah, itu. Jadi nek takbir Pak, cara pesantren, cara hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku dilihat oleh sahabat. Kana idza qoma kabbara wa rafa yadayhi baina mangkibaihi. Jadi takbir itu tidak seperti ini. Yang benar cara Rasul, Allah ini ibu jari pada pas jan atau daun telinga. Allah Akbar. Ini wong wadon kalau tidak mampu, yang penting jangan begini. Tapi keluaran Yaman, keluaran Mekah, kalau takbir itu tidak sesuai dengan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wis manut Kiai Jawa belah aja reka-reka. Kiai Jawa ini mutasil gurunya. Kiai BHQ, Kiai Masudin punya guru Kiai Mas Duki, Kiai Masudin punya guru Kiai Hashim, Kiai Hashim punya guru Kiai Mahfud At-Turmusi, Kiai Mahfud At-Turmusi punya guru Sayyid Bakar Sato, Sayyid Bakar Sato punya guru Syekh Ishaq, punya guru sampai pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru Imam Malik, Imam Malik punya guru Imam Nafi', Imam Nafi' punya guru namanya Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar punya guru Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nasab guru. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini ikhtitamud durus wa khatmil Quran, menyempurnakan, menutup seluruh pelajaran-pelajaran dan khatmil Quran. Alhamdulillah dihadiri oleh Kiai Muhibbin. Nggih. Leres. Kiai Muhibbin Muhsin. Dudu Muhibbin Pak Alawi dudu. Muhibbin. Kiai Muhibbin. Dumateng ning-ning dan para santri-santri, santriwan, santriwati, inilah sosok pendidikan dasar. Al-Quran merupakan hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Maka ada orang menyampaikan, kenapa dalam khutbah itu pasti diucapkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Iya, tenuhun. Innallaha ya'muru, dengan kaidah balaghah, kaidah nahwu. Wa nahwu awalan ayyulama idzil kalamu dunahu la yufhama. Itu tinjauan nahwu dulu. Sedangkan innallaha ya'muru itu fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan objek.
asma ajun, subjek, predikat, objek ajun. Seperti ngaten, saya pergi ke Jakarta. Lah itu kalau anak adhabu ila Jakarta itu fi'il lazim, butuhnya huruf jar. Tidak dhahabtu Jakarta. Ini sebatas anak-anak yang pernah amri di alfiyah. Wa addi laziman bil harfil jarri fa in khudif fan nasbulil munjari. Di mana ada fi'il lazim mau dimuta'adikan harus minta tolong dengan huruf jar. Contoh Quran wali, dzahaballahu binurihim, dzahaballahu binurihim, ora dallahu nuruhum, marartu bizaidin. Lah, tapi kenapa nanti innallaha ya'muru kok ora ya'murukum? Jadi Allah memerintahkan itu tidak ada mukhatta, tidak ada betul maf'ul bihnya, objeknya dibuang. Dalam ilmu balaghah membuang maf'ul bih, objek dibuang lit ta'mim, karena banyaknya yang harus diajak. Contoh iqra, baca, apa yang dibaca? Padahal butuh ngoten. I am reading newspaper. Aku menulis koran. Niki kan butuh qara'tul jaridah dalam bahasa Arabnya. Qara'tul jaridah, aku membaca koran. Ada jaridahnya, ada maf'ul bihnya. Tapi kenapa? Iqra, baca. Baca apa? Tidak disebut dalam Al-Qur'an. Maaf, bukom, wong soleh kiai pesantren ceritane kados ngaten. Iqra, baca. Apa yang dibaca? Tidak disebutkan. Artinya Allah memerintahkan membaca itu tidak maksus pada ayat kauliyah yang tertera Al-Quran saja. Mafhum, ada mafhum mukhalafah, ada fahaman, ada muwafaqah, ada qiyas. Ini butuh penelaahan. Kalau kita berani iqra maktuban au ghairu maktubin, bacalah yang tertulis atau yang tidak tertulis. Contoh, sampan blenen mau BAB dinai alamat ning Gusti Allah, blenet bibenya kira-kira nek akeh wong ndang ngentut ajana suarane. Nah, itu kita baca. Luar biasa Allah Ta'ala membuat manusia tidak malu sehingga orang langsung brot ngising, tapi ada blenet alamat, kemudian ada suara atau ngentut, ini merupakan alamat. Ini kita baca, iqra, baca, tapi tidak boleh lepas dari bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, yaitu ba harful jari, ba titiknya. Pak menulis apa saja pasti menitik. Mau menulis au mesti titik dulu. Mau bertindak apa, mau menggambar, walaupun gambar baik maupun jelek pasti titik dulu. Maka pakainya bismillah. Padahal kan di situ ada ismun, alifnya hilang. Lah niki nuwun sewu, itu dipelajari dalam pondok pesantren. Maka apabila menulis bismillah, alifnya lafadz ismu ditarik pada ba, maka ba-nya itu panjang nulisnya. Itu khat usmani. Ar-riqah tidak. Taruh bismillah, alifnya harus ditaruh di awal, yaitu ba-nya mengangkat ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Kena ada titik. Maka titik itu menunjukkan ia nuqtah ala jami'i makana wa mayakun.
segala sesuatu yang akan wujud dan tidak wujud itu adalah kembali kepada titik nuktahnya, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebab apabila kita alim, Quran apal, hadis apal, fikih apal, sehingga merendahkan orang lain, maka dalam Al-Quran terusannya, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Ingat, manusia akan jadi lacut, manusia akan jadi malapetaka apabila memandang dirinya serba cukup, sehingga menganggap kiai cilik kabeh. Kalau pidato orang menteri agama, orang hajari kabeh, orang menteri, orang ini tanda-tanda kesombongan yang ada pada diri orang alim. Nabi Musa pernah ditanya oleh kaumnya, man alamun nas, siapa yang paling alim di antara manusia? Setiap nabi pasti paling alim pada zamannya, tapi karena tidak diserahkan ufawid amri ila Allah, jawab sahabat Nabi Musa, ana a'lamun nas, aku yang paling alim di antara manusia. Fa'atabahullah, Allah ghadab, marah Allah Ta'ala. Saya punya, orang yang punya kelebihan di antara ilmu yang ada pada Nabi Musa, ada yang kurang di antaranya, maka disuruh untuk menemui seorang rajulun soleh mukhtalaf bainan nabi wal wali. Sinten, Nabi Khadir atau Nabi Khidir? Abul Abbas Balia bin Malkan. Karena apa? Tidak menyerahkan kepada Allah, langsung anak alamun nas, saya orang yang paling alim di antara manusia. Dicemooh oleh Allah, kamu jangan belaga. Ada seorang rajul yang hidupnya di pinggir laut, yaitu Nabi Khadir, yang menjaga laut, mengarungi dalam perjalanan, Masya Allah, dalam surat Al-Kahfi, Masya Allah para hadirin, sampai menemui anak kecil yang belum berdosa dihajar, melihat tembok yang miring dibetulkan. Lah, Masya Allah, kemudian ada perahu yang masih bagus dalam perjalanan dihancurkan oleh Nabi Khadir. Ini semuanya kita ambil hikmah daripada cerita itu, kita ambil jidar saja. Di situ datang satu kaum minta minum saja nggak dikasih. Tapi kenapa Nabi Khadir ada rumah yang temboknya miring, jidaro yuridu ayang qadha fa'aqamah. Ada tembok, artinya tembok di situ majas mursal, min itlaqil juz wa idatul. Maksudnya rumah bukan tembok. Menyebutkan tembok, rumah pasti ada temboknya. Jadi maksudnya rumah. Loh, kenapa Anda minta air saja nggak boleh, ada rumah mau ambruk kok dibetulkan? Sudah nanti kamu nggak ngerti. Loh, ini setelah dijelaskan, ambal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lauma wa kana abuhuma sholihah. Kenapa rumah yang mau roboh saya betulkan, kata Nabi Khadir, nih sebab rumah tersebut, wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimain, ini rumah milik anak kecil yatim 2 fil Madinah, itu kota itu, wa kana abuhuma sholihah, karena tahtau kanzul lahuma, di bawah bangunan rumah itu ada gedong, yaitu emas, harta kekayaan orang tua, mempersiapkan untuk anak-anak kita, yaitu anak-anak yang setelah orang tua meninggal. Wa kana tahtau kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah, dan kedua orang tuanya anak tersebut soleh, tidak mengarah, belum kepada aslah, soleh, apalagi aslah, orang tuanya itu soleh, maka
nuwun sewu, kula mboten saged paham, hanya teks terjemah. Wa may yufassir lughatan bi lughati murtajimun inda uhail lughati. Siapa orang menafsiri atau menjelaskan ngaten niku Al-Qur'an dengan lughat, memindahkan lughat Arab ke lughat Indonesia, dari lughat Arab pindah kepada lughat Cina umpama, itu hanya sebatas lughat. Murtajim, orang itu menerjemah, belum menentukan makna yang dikehendaki oleh Allah. Niki nuwun sewu. Niku akhirnya kula nasar-nasar niku pidatane. Jadi contoh Al-Qur'an. Wattaqu ngoten. Niku yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. An nafsin tok. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin ngoten. Takutlah kamu di hari yang padahal itu jiwa tidak bisa membantu jiwa lain. Ngaten. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yukhadhu minha wa lahum yunsarun. Takutlah kamu di hari kiamat ada jiwa tidak bisa membantu jiwa lain, tidak dapat ditebus, tidak dapat syafaat, tidak dapat pertolongan. Jadi kalau teksnya terjemahan, manusia tidak bisa saling bantu membantu, manusia seluruhnya tidak bisa. Istilah syafaat, dapat apalagi ditahlili, apalagi disodakoi, tidak bisa. Itu kalau makna terjemah. Maaf Kiai Mas Ruhin, yang dekat murid Kiai Mas Duki, niku makna terjemah. Tapi kalau makna tafsir, apa terjemah? Tabyinul kalam minal lughah ila lughah, menjelaskan kalam dari bahasa ke bahasa lain, belum menunjuk pada murad. Tafsir, apa tafsir? At-tawdih li kalamillah wa li kalimah rasulih wa lil qawaidis syar'iyyah. Kalau tafsir memperjelas ucapan Allah, Quran mentafsiri Quran, dan Quran mentafsir, hadis mentafsiri Quran, kaidah syariah mentafsiri Quran. Berhubung dalam kaidah syariah, wa min qaidil mustasyara ida atat nakiratun mukarrara taghayyara wa yurafsani tawafaqo. Artinya ada kaidah syar'i di mana ada isim nakirah dua. Isim nakirah, nafsun nakirah, an nafsin nakirah. Isim nakirah dua. Apa isim nakirah? Di mana ada kalimat yang bisa menerima al. Masjidun al masjid, berarti masjid nakirah dimasuki al masjidu. Baitun nakir dimasuki al bait jadi makrifat. Maka nafsun nakirah ketemu nakirah dalam kaidah syar'i, di mana ada isim nakirah dua, as-sani la ainul awal, yang kedua bukan datan yang awal. Niki nuwun sewu. Niki endah santri pada cerdas. Wau Pak Anies nyampaikan, di samping kecerdasan intelektual ada spiritual. Ini intelektual. Kenapa lafaz wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a? Nanti terjemahannya, kalau terjemahan Departemen Agama, manusia tidak bisa saling bantu membantu, jiwa tidak bisa saling bantu. Nanti dulu kan isim nakirah itu apabila satu nakirah, kedua nakirah, yang kedua bukan zatnya yang awal. Tetap senebe wattaqu yaumal la tajzi nafsun mu'minatun an nafsin kafiratin. Niki. Jadi yang tidak bisa bantu membantu jiwa mukmin terhadap kafir. Aja letterlek, tidak bisa jiwa membantu jiwa lain. Itu nanti akhirnya terjemahnya nggak bisa ditahlili, nggak bisa didongani, nggak bisa disodak, nggak bisa diwakafi karena orang tua sudah mati, nggak bisa sodakoh. Karena ada sahabat, ya Rasulullah inna umi qad matat wala akaratun atau wasatak anha, ya Rasul ibu saya meninggal tapi punya tinggalan tanah
sebidang tanah, tidak berwasiat, bolehkah aku sodakoh untuk ibu saya? Kata Nabi, nah, iya. Dan sodakoh manfaat marang mayit. Tapi apabila sodakoh itu orang mukmin dan yang disodakoh mukmin. Tapi kalau kafir sama kafir, tidak bisa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu itu baliknya kepada Abu Lahab. Abu Lahab kafir, hartanya Abu Lahab, anak cucu Abu Lahab tidak bisa bermanfaat kepada dirinya. Yang manfaat syaratnya harus muslim. Maka penterjemahan itu tidak cukup mewakili Quran. Tapi kalau tafsir berarti jiwa mukmin tidak bisa membantu jiwa kafir. Dilihat dari nakiroh ketemu isim nakiroh. Ini untuk santri-santri. Santri-santri akan memahami itu. Maka memaham Al-Quran tidaklah terlek. Yaitu ada pemikiran-pemikiran yang akan menunjuk bahwa manusia apabila mukmin, ibunya mukmin, bapaknya mukmin, ternyata tadi wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Maka dalam tafsir dijelaskan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, dudu Imaduddin, dudu Syekh Nawawi itu ulama Nusantara. Niku punya kitab 114 karangan kitab, termasuk ayat tadi wa amal jidaru fakana li ulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuma sholihah. Ini ayat menjelaskan kesimpulan. Hadil ayat adalah ala anna sholahal aba, sesungguhnya kesolehan orang tua yufidu itu berfaedah al-i'tina ala ahwalil abna, itu bisa menjaga atas kelestarian kesolehan anak-anaknya. Jadi apabila kita soleh dalam pergaulan, soleh cara batiniah, soleh kauliyah, soleh fi'liyah, soleh ikroriyah, sebab li'anna syariah la budda min salasah bil jismi, apa? Qaulun, fi'lun, wa ikrarun, wa amal ladzi sakata syari'. Kalau tidak disebutkan oleh syariat, maka kembali merujuk pada al-qiyas, perbandingan menyamakan hukum yang ada. Niku kula mboten badhe mriku lah keduren kuliah nggih, kuliah salah nggih, salah nggih. Lha niki nuwun sewu. Jadi yang jelas nuwun sewu nggih, sampeyan apal Quran dibarengi belajar Amriti, belajar Alfiyah, belajar Johar Maknun, belajar Uqudul Juman, niki sing dikarepaken santri tidak akan mundur setapak pun jua walaupun musuh telah berbondong-bondong kalau betul-betul memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kebanggaan itu Gus Baha katanya, tapi sering nggak sakit kiai tua nyong ora setuju. Nggak sakit menteri agama, nggak sakit menteri, itu kurang pas. Kalau orang muda harus takdim, ikraman wa takdiman. Kalau pesantren harus munduk kepada seorang guru maupun tua. Imam Ali, nuwun sewu, sahabat Ali ini mau melakukan sholat subuh. Begitu di jalan ada orang tua rentak, melangkahnya dimik. Sahabat Ali nggak mau melewati, padahal itu orang Majusi, nggak ngerti bahwa dia itu akan ke Soma, ke kelenteng, tapi kena lihat tua. Sahabat Ali, masya Allah, hormatnya terhadap orang tua, belum melihat bodoh atau alim, Islam atau tidak Islam. Selagi masih lebih tua, wajib kita hormat kepada orang tua. Yang akhirnya sahabat Ali dimik-dimik, ikut dimik-dimik, ngetor dimik-dimik mlakune gampangane kangelan. Akhirnya sahabat Ali bingung, ini
nyandak enggak ya makmum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bingung. Tapi di mana kita melakukan sholat makmum masbuk, walaupun terakhir, kalau menemui imam sedang ruku, itu dimasukkan 1 rakaat. Bab Qur'ane farka'u ma'ar raki'in. Jadi disebut rakaat di mana imam itu ruku, kita bersamaan dengan imam, walaupun tidak membaca Fatihah, itu dilebut 1 rakaat. Kok nggak pakai sallu ma'al musallin dan Al-Quran surat Baqarah, kok farka'u ma'ar raki'in? Artinya yang termasuk makmum masbuk bisa dilibatkan 1 rakaat di mana ada imam sedang ruku, kami mampu untuk mengikuti ruku walaupun tidak baca Fatihah, hitungannya 1 rakaat. Yang akhirnya sahabat Ali itu menunggu, loh tahu-tahu tidak masuk ke masjid, lewat terus. Kanjeng Nabi ditekan oleh malaikat Jibril, jangan bangkit. Wah, nggak bisa bangkit, menunggu sahabat Ali. Itu sahabat Ali tahu, ya alhamdulillah, langsung Allahu Akbar, alhamdulillah. Maka dengan ucapan alhamdulillah, Gusti Allah Ta'ala merintahkan pada malaikat Jibril, ucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami'a, muga-muga ganjar. Nek sami'a sebenarnya muga-muga krungu, masa Gusti Allah ora krungu. Sami Allahu liman hamidah. Sami'a, muga-muga ganjar sapa Allah liman marang wong hamidahu kang muji sapa manhu ing Allah. Sing muji siapa? Sobat Ali. Langsung imam kanjeng Nabi sami Allahu liman hamidah. Terus sahabat Ali, Rabbana walakal hamdulillah. Ini perjalanan kena tawadu kepada orang tua. Jangankan alimnya setinggi langit, kalau masih tidak menghormati orang tua, la faidata lahu fi ilmi. Anak-anakku yang hatam harus hormat kepada orang tua, terutamanya guru. Wah, yang menyelamatkan roh kita ini ketawaduan, sehingga yang akhirnya Nabi Musa tekuk lutut pada Nabi Khidir, pada Nabi Khidir sendiri mukhtalaf bainal anbiya atau minal anbiya wal mursalin, ikhtilaf. Malah ada yang mengatakan Nabi Khidir itu wali, ada yang mengatakan nabi. Tapi kenapa? Itulah sosok. Kalau orang terlalu sombong pasti akan suatu saat tiba. Maka waktu saya kecil Bu Om, yaitu sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga suatu saat. Monggo Kiai dimasukin istirahat mawon. Nggih. Pas aku mbiyen nom ganteng nemen saya gitu. Pun niki wau kabar iki masukin iki kuliah apa pengajian umum. Nah nuwun sih maksudnya menggugah Pak Anies, Pak Ramil atau mungkin Dandim nggih atau yang wakili. Dan nuwun sewu para ini. Jadi memahami Al-Qur'an itu tidak hanya sekedar terjemah. Kemudian yang kedua, pengertian daripada solahnya orang tua. Kesolehan orang tua itu bisa berfaedah, bermanfaat kepada anak cucu. Contoh Nabi Yakub punya putra Nabi Yusuf. Kesolehan orang tua Nabi Yusuf hampir saja terjerumus oleh seorang wanita cantik, Siti Zulaikha. Tapi sudah mulai wis pada baik kersone, Gusti Allah Ta'ala langsung menampakkan gambarnya abahnya di depan Nabi Yusuf. Wah, langsung kaget, kenapa ada abah saya? Tidak terjadilah karena kesolehan orang tua. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, palawari santri, kita tanamkan kesolehan. Insya Allah anak cucu kami akan mengikuti apa yang ada dalam orang tua. Allahumma amin. Bun, di samping itu juga bagaimana
kita memperoleh nafkah. Kalau nafkahnya halal, insya Allah berfaedah 3. 1, al-intihad fil ibadah wa ta'ah, yaitu kita semangat ibadah dan taat. Apabila kita memperoleh makanan yang halal dari transaksi jual beli yang terbuka, tidak ada dusta di dalam penjual atau jualan, insya Allah akan keberkahan di dalam nafkahnya. Maka wonten niki nuwun sewu, sapa wong sing memperoleh makanan halal akan berfaedah. Pertama, al-intihad fil ibadah wa ta'at, semangat ibadah dan taat. Yang kedua, sholahud dzurriyyah, keturunannya pan soleh-soleh. Insya Allah nek ibu-ibu bapak-bapak memperoleh nafkah dan dari pasar transaksi tidak mengalami dusta. Kadang-kadang nuwun sewu Pak, wong adol sing tuku goroh, sing adol luwi goroh. Contoh nganyang niki, nganyang gelas pinten salosin 120, jare yang jual, jare sing beli, lho larang temen mau benyong nganyang neng kana 110 pandenek, nah padahal mboten, berarti sing pantuku be goroh. Air yang jual goroh lagi, demi Allah mau ana sing nganyang 110, 115. Loh, antara pembeli dan penjual sudah ada dusta di dalamnya. Tapi abal in sodaqah, apabila jujur wa bayyana, secara terbuka, burika lahuma fi bai'ihima, akan mendapat keberkahan dalam jual belinya. Maka hadis menyatakan syarrul biqa aswaqwa, sejelek-jelek tempat itu adalah pasar, bukan tempatnya, tapi orang di dalam pasar mudah untuk sumpah. Wah, khairul biqa masajidwa, sebaik-baik tempat adalah masjid. Nah, ini sehingga dalam penafsiran Al-Quran, saya pernah dites oleh Kiai Haji Maimun Sarang Zubair tahun 91. Maaf ya Kiai Muhammad Fauzi, kula ngundang Kiai Maimun kangge tasurkan masjid Luwung Ragi. Kiai Maimun niku putrane Gus Najih, niku dadi mantune wak kula Luwung Ragi. Gus Najih sing jarane keras itu jadi menantunya wak saya. Niku dulu saya putar Kiai Maimun. Datang di Luwung Ragi tasurkan masjid, saya dipanggil oleh Kiai Maimun, Gus, mana Gus? Tahun 91 di kula taksi muda, Kiai Maimun taksi muda. Gus, mana Gus? Napa yai? Wis awakmu jadi panitia muter yang jagong pinggirku. Ikut tasakuran masjid ya Gus? Nggih. Aku tak takon ya Gus. Napa yai? Kenapa Allah Ta'ala dawuh neng surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Apa bedanya Gus? Innama ya'muru karo innama yu'amiru. Nah niki santri teniti sorop fa'ala yufa'ilu ammara yu'amiru, ami amaro yakmuru imarotan, amaro ya'muru takmiron. Akhirnya kula mboten saged yai, nek awakmu ora jawab aku arep munggah podium. Ngaten, kula bingung, loh bagaimana sudah memanggil dari sarang jauh-jauh dugi teng desa kula masa ora gelem munggah podium. Iya Gus, awakmu nek ora jawab aku ora arep munggah podium. Saya berpikir di situ ada Kiai Haji Masruri, di situ ada Kiai Sotik, pondoknya besar, Benda Bumi Ayu, di situ ada kiai-kiai yang lain. Masya Allah, ada bupati waktu Bupati Pak Hardono tahun 91. Saya malu Pak Anies, waduh gimana ya, ayo Gus. Akhirnya saya terpaksa jawab, Kiai, na ya'muru masdare imarah, na yu'ammiru masdar ta'mir. Apa? Saya digodong pundak,
Gus, orang arep takon sorep Gus. Ndak tanya sorep. Hikmahnya apa Allah mengambil kalimat ya'muru bukan yu'amiru? Masya Allah Pak, saya malu terhadap Kiai Haji Maimun. Kalau ngomong karo Mas Kiai, monggo Yai. Lho sing takon awakmu kok. Kiai Sodik. Oh, enak temen sing takon yang kono kon jawab. Bingung. Mungkin kedua Kiai itu mungkin bingung. Saya merem Pak, merem kadang keringet. Terus oh wong nerima ilmu niku kemringet Pak. Waktu Kanjeng Nabi dikongkon Iqra ya Muhammad, ma Nabi Qori'in. Iqra ya Muhammad, kok sih gemeter. Wah, Masya Allah, keringetnya Rasulullah luar biasa. Jadi ilmu kalau masuk itu memang berat Pak. Isi mending gotong 10 kilo, 20 kilo daripada masuknya ilmu. Saya merem Pak, merem kadang. Ini nuwun sewu Bu Hajah Komaria, saya merem kadang, malu brotos napa keringetan kebrobios barang lagi merem kados-kados wonten tulisan sing teng TV mlaku berjalan itu. Saya memejamkan mata, saya malu di depan Kiai Maimun yang masyhur waliullah, waktu itu belum terkenal jadi waliullah tahun 91. Wah, saya malu. Begitu ada tulisan, saya kali merem pulang jawab, Yai, imaratul masjid bis sholah wa qiraatil Quran wa dzikri wa ghairi dzalik wa ta'limul ulumil Quran. Sing aran imaratul masjid kelawan sholat, kelawan maca Quran, dzikir, belajar ilmu yang berkaitan dengan Quran di dalam masjid, itulah imaratul masjid. Ngeramekna masjid yaiku kelayan mulang ngaji ning masjid bisa, ngeten salat, tapi nek wa amat takmir, nek takmir apa Gus? At-tama amat takmir khirasatul bina wa zakharifuha. Kalau takmir hanya menjaga bangunan, dibangun, dijaga-jaga, dipaes-paesi, tapi tidak boleh untuk sholat malam. Nuwun sewu. Jadi piye? Iki masjid iki takmir apa imarah? Masjid sing waktu niku ditasyakuri. Insyaallah imarah Yai. Apa sebab? Sebab kok huni pondok pesantren, santri-santri kok mulang kula mucal subada subuh mucal tafsir Jalalain, terus jamaah niki berarti imar. Yo pun sudah bener. Akhirnya Kiai Maimun purun munggah podium. Begitu lanjut waktu tahun 92 santri nyuwun ziarah Wali Songo telung bis, akhiripun kula monggolah ziarah Wali Songo. Dugi wonten Kiai niku Warung Pring, Gunung Pring nggih, Kiai sinten Dalhar, Bayai Dalhar. Pulang dari Gunung Pring melalui Bumi Ayu, maaf niki. Teng Bumi Ayu anak-anak itu mau sholat jamaah takhir. Tengah setunggal dalu. Ngoten niku. Wes, ayo mandek. Teng Masjid Bumi Ayu Pak, tepi jalan besar. Begitu turun, maklum Pak santri pada turun, pada melayu neng kolah, ditahan, ditutup rapet oleh penjaganya. Maaf Pak Ustadz, tidak bisa dibuka karena keputusan DKM buka masjid nanti jam 4. Kalau kami membuka masjid sekarang, saya pasti dikeluarkan dari pekerjaan ini. Maaf Pak, ini dijaga Pak. Insya Allah saya tidak akan mencuri jam, saya akan bayar. Tidak bisa, itu keputusan DKM, tidak boleh membuka masjid kecuali jam 4. Terus kalau ingat Kiai Maimun, ya Allah bener Kiai Maimun. Sekarang masjid berfungsi takmir bukan imarah.
dibangun megah, tapi di malam hari ada musafir ingin melakukan sholat, tidak diperkenankan untuk sholat di dalam masjid itu bukan fungsi imarah tapi fungsi takmir. Coba Masjid Pekalongan setiap malam dibuka atau enggak kira-kira? Ayo. Nuwun sewu. Saya pernah diundang gubernuran untuk taklimul Quran ngeten teng Semarang, wangsul awit saking Semarang mau sholat jamak takhir betul jamak takdim waktu niku pragat jam gangsal ngeten taklimul Quran. Apa yang terjadi? Mandek mulai maghrib niku kan sampai terbuka karena mendian kula niku terlambat, jadi wis lah niat jamak takhir mawon. Begitu mandek tidak bisa untuk sholat sampai Kendal, sampai Pekalongan, sampai Pemalang, sampai Tegal tidak bisa melakukan sholat. Masjidnya fungsinya hanya dipais-paisi, dibangun dipais-paisi, tapi tidak berfungsi imarah, berfungsi sholat malam. Maka pada waktu kuliah subuh wonten Masjid Kota Tegal, kebetulan ketuanya namanya Kiai Haji Nur Sidik, setiap Selasa ikut ngaji di pondok kami, ngaji Fathul Bari Syarah Bukhari. Niki nuwun sewu para hadirin. Saya bilang cerita Kimemun, langsung ketua masjid, ketua DKM Kiai Nur Sidik langsung mengumumkan, mulai sekarang Masjid Tegal Kota akan saya buka 24 jam. Silahkan siapa yang akan mau melakukan sholat di dalamnya. Setelah sama menerangkan itu, mulai monggo hanya kita jelas tentang pondok pasti 24 jam untuk kumpul. Maaf para hadir, itulah makna daripada innama ya'muru, bukan arti terjemah tapi ada tafsir yang ada di dalam kitab. Mudah-mudahan saja ada manfaatnya anak-anak kami. Samping Quran itu sendiri adalah hudal linnas, hudal lil muttaqin, saya pesan tetap harus at-ta'ammuq fil ulumuddin, al-i'tidad bit tafaqquh fiddin. Mari kita mempersiapkan generasi muda faham agama, dan warijalul islah mencetak generasi-generasi pemersatu bangsa. Alim nek ora bisa ngakuraken bangsa, pinter tapi gawe onar, itu bukan tujuan syariah. Saya ngurmatan para hadir, maaf Kiai, barangkali pidato kami kurang begitu mengena pada orang awam. Ya memang begitu, memang saya setiap pagi ibadat subuh itu bukan saya pamer, mulang tafsir Munir, pada duhur Fathul Wahab, badal isya naldom maksud sarahipun risalah Kusyariyah, tanwil qulub, ukudul juman, jamul jawame, itu setiap hari. Ya, mingguan ada Fathul Bari, ada Ihya Ulumuddin, dan ada Asbah wa Nadhair. Niki tujuan kula namung niat nasrul ilmi. Selagi masih ada orang yang mengembangkan ilmu, insya Allah tidak akan kukud alam ini. Mudah-mudahan pondok pesantren Syarif Hidayatullah ini menjadi sumber ilmu, sumber energi ilmu yang akan dicapai. Qurannya fasih, seperti syukur-syukur ada qiraat sabahnya, dan karena tengriki wonten ulya, yaitu pelajaran alfiyah, sehingga dalam alfiyah itu ada kalimat-kalimat penting seperti wa yuhsinani wa yusiubnaka wa qad bagha wa ta'daya abdaka. Di situ dalam kitab dalam bab tanazu, fiil berebut makmul, fiil berebut beramal. Dua fiil harus ada amalnya. Maka di sana jelaskan wa a'milil muhmala fi dhamiri ma tanazawal tazimal tuzima. Di sana ada amil butuh ngamal, maka harus diberi dhamir. Ya, wasani awla inda ahlil pasrah waqtaro aksan ghairum da asra. Niku kula maksudnya pengen bangkitaken anak-anak yang sedang alfiyah.
Jadi yang beramal mana? Yang kedua. Kata ulama Kufah, yang beramal yang pertama. Contohnya yuhsinani wa yusiubnaka. Yuhsinani gawe bagus sapa kau napa putra loro sira, wa yusiubnaka lan gawe alas sapa anak loro ira. Niki yang tidak beramil itu yang kedua. So ada isim, ada domir tasnya, di mana ada fa'il dohir mboten saged nalika tasnya fi'ile ditasniahkan, harus tetap mujarad. Jaa zaidun, jaa zaiduna, jaa zaidani, tetap jaa walaupun fa'ilnya tasniah atau jama, tetap fi'ilnya tidak boleh dikasih alamat jama. Yuhsinani, jadi berbuat baik sopo abdaka kaulane putrane so ibnaka anak loro, wa yusi ubnaka lan gawe alas wa anak loro. Jadi artinya orang punya anak ada yang ihsan, ada yang yusiu anak. Kalau tidak menjadi orang yang yusiu, orang yang jelek, harus didekatkan dengan para ulama, yaitu didekatkan pondok pesantren, didekatkan para orang soleh-soleh. Maka insya Allah walaupun di situ ada anak yang yusiu, ada anak yang celaka, yakni yang jelek, maka tetap orang tua berupaya untuk menyelamatkan anak. Maka Umar bin Abdul Aziz itu seorang amir, punya anak 13. Ditanya oleh patih, oleh menteri-menterinya, kenapa Syekh? Ya Amir, kau tidak mempersiapkan untuk anak, kenapa kamu tidak pernah mengingat anak itu jadi pemimpin lagi? Jawabnya, anakku yang 13, apabila anakku soleh, semua akan ditanggung oleh Allah. Tapi apabila anakku toleh, saya tidak peduli, itulah urusan anakku. Nah, maka kesolehan orang tua pasti akan menjelmakan turunan-turunan soleh. Jadi Umar bin Abdul Aziz seorang amir, seorang penguasa, tidak pernah memikirkan anaknya jadi pengganti, anaknya harus disiapkan rumah, disiapkan. Tidak. Kalau anak saya soleh, pasti Allah akan menjamin dengan kesolehannya. Kalau anak kami tidak soleh, terserah. Dengan itu Umar bin Abdul Aziz keturunannya ulama-ulama besar. Dari itu maka para hadirin, dan banyak yang kaya raya. Kenapa? Dari yakin kesolehannya orang tua. Anak kalau soleh, ada yang soleh dan ayusi. Itu contoh alfiah Pak, yang mengarang orang Andalusi, orang Spanyol. Yo, itu Arab orang bisa, tapi kenapa bisa mendapuk ilmu sorof? Bukan dari mana, Arab pun tidak, Saudi pun tidak bisa mengarang seperti Imam Ibnu Malik. Tapi contohnya yuhsinani wa yusibnaka. Jadi anak ada yang ihsan, ada yang yusiu. Anak ada yang baik dan ada yang jelek. Bagaimana supaya tidak jelek? Kita titipkan pada orang-orang yang soleh. Yakin bebek saged ngendok, boten saged mecahaken, maka kedah dititipaken wonten entok atau teng ayam. Sampai bisa ngendok, sampai bisa menciptakan anak, melahirkan anak, boten saged mengentaskan anak, boten saged membuka cakrawala akalnya anak, maka harus titipkan wonten pondok pesantren ibu-ibu. Nutuk apa? Endah mecah. Angger anak wis kadung ora mecah, bungker, titik-titik kasus, dipanggil polisi, lagi kasus. Loh ini Pak, maka apabila anak kita soleh, orang mampu Pak, saya itu anak pulau jumlah 6, tak titip ini Pak. Pertama teng Peloso, baru Peloso teng Maroko, yang kedua ngaten di Ciwaringin, kemudian di Pacul Goang Ki Abdul Aziz, waktu itu menjadi Dewan Suro PKB Ki Abdul Aziz Pacul Goang. Terus adiknya lagi dari Banat Kudus, saya kirimkan lagi ke Maroko. Kena nyong ora bisa mecah anak, ora bisa mulang, kena mungkin ya walau santri nun sewu, santri kalau ribuan Pak, tapi ora sempat kanggo mulang anak. Maka titipaken wonten Ploso,
titipaken wonten Lirboyo. Wonten saniki pindah sing Lirboyo titipaken wonten Jepara. Niki semua keluar, Pak. Semua keluar. Kenapa? Kula rumangsa mboten saged mecahaken anak kula, maka kula nitipaken lare wonten pesantren, dididik dengan para guru, para kiai, para ulama, itulah akan menjadi anak sempurna. Wa qad bagha wa tadaya abdaka. Wa qad bagha teman-teman gawe lacut. Ngaten. Wa tadayaka lan gawe ngoten bikin onar sapa abdaka kawula sarira. Kenapa ning kene? Yang awal itu yang beramal, yang kedua sebab li kurbihi. Kena dekat. Nek wong tuan perlu perkara anak. Salah bener tetap perkara anak. Ruginya nanti di akhirat. Ada orang sudah jelas mendapatkan tiket surga, begitu di pintu dicegah oleh malaikat, stop, skip, berhenti. Kenapa? Anakmu protes, yang di neraka protes, tangis jerit, ya Allah ya Rabb, aku tidak rela ibu bapak saya masuk surga, aku bodoh karena tidak dididik, aku nggak ngerti halal, nggak ngerti haram, ya Allah ya Rabb, orang tua kami sekarang harus bersama dengan aku. Orang sibial manjing surga ditarik karo anak yang tidak pernah dididik. Insya Allah para hadir, dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar, mudah-mudahan saja ini berada sebab ning Quran datang surat Al-Ankabut disatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum. Ada sebagian istri, sebagian keluarga jadi musuh bagi kamu. Maka supaya tidak bisa jadi musuh, putra kami jangan jadi orang bodoh, jangan orang jahil. Maka apabila tidak bisa membantu mendidik kita, atau mending mulang alfiyah, mulang Quran, segala sabah, wis adoh dan dah pinter, monggo titipaken wonten pondok pesantren. Allahumma pun sak monten kemawon, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Doa nggih. Nuwun sewu, doa sing ngamini para kiai, para nyai sedanten ning sedanten, mugi-mugi mawon omongan kula dadi spirit pendorong. Janganlah meninggalkan anak yang tolol, jangan meninggalkan anak-anak yang bodoh. Sebab apa? Nanti akan menggepok marang perbuatan baiknya orang tua, akan terseret dengan perbuatan jeleknya orang tua tidak mendidik anak. Insya Allah minimal niku paham syariatul Islam, sholat, wudhu dan seterusnya. Soal apa? Wong toaf mawon butuh wudhu. Maaf sebab saya pernah diskusi di Semarang, cerita wah penyampaian agama luar biasa, kaya pan ngecat nopo langit, kaya segara pan dikuras, bicara Islam kula ini wah dengak loh Pak. Begitu wudhu Pak, sholat duhur istirahat, ngaten sholat duhur wudhu bersama-sama, kula nengal Pak, profesor, doktor wudhu kok ora basuh sampai sikut, namung PHS sementen tok Pak ini basuh. Apa artinya ilmu yang setinggi itu? Maka dalam pondok pesantren utamanya wa ta'allaman ilman yusakhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi sekula. Ilmu dalam pondok pesantren yang utama adalah ilmu yang bisa mengesahkan taat dan bisa mengesahkan akidah kami, akidah faham ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana membersihkan hati kita, lepas dari dendam, lepas dari hasud, lepas dari dengki dan seterusnya. Itu wa muzakkiyal qalbi sekula. Berupaya ilmu yang bisa membersihkan hati, itulah ilmu fardu ain yang ada di dalam pondok pesantren. Dipelajari, silahkan input ilmu-ilmu yang lain, tapi modal pertama harus ilmu mengesahkan taat,
Terbukti profesor doktor bicara Islam, begitu wudu tidak benar, apalagi tawafnya, wudunya nggak benar, sholat nggak benar, tawaf tidak benar. Ini di pondok pesantren memahami ilmu fikih. Sekian, wallahu alam. Ini Mustafa Mahdi sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa ahli baiti wala masus ya Abdullah langitan wa asadul syamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Allahumma sayyidina wa habibina wa syafina wa karimna wa maulana Muhammad wa sallim wa sadatu sahabatu sallallahu alaihi wasallam. Hamdan yu'afil ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li sultanika. Allahumma abdika wa rasulina bil ummi wa ala sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli hin. Allahumma tsabbit tullabah ya Allah talaba fi ma'had hidayat sarif hidayatullah yuthabbitil ladzina amanu bil sabit. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda haram. Rabbana liqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati lan yashkurun. Allahumma barik fi auladina wa auladi man hadirin dan ya Allah wa auladil muta'allim wal muta'allimat fi hadil ma'had ya Allah sarif hidayatullah ya Allah wal khatimah khatimat wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika wa rizqna birahum ya mu'allima Musa wa Adam alimhum wa ya mufahima Sulaiman fahimhum ala kitabika wa sunnati rasulika wa ya mu'ta Luqman al hikmata wa fasal khitab atihim al hikmata wa fasal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa tullabana wa dzurriyyatana sunna aulada man ta'allama fi hadzal majlis wa fi hadzal ma'had ya Allah min ahli ilmi al-akhir wal Quran wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa darjan. Allahumma ja'al haflah tatasyakur wa khatmil Quran wa ikhtitamud durus ya Allah haflatan mubarakah haflatan maimunah haflatan maqbulah indaka ya Allah li naili sa'adati dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ilman nafi'an wa amalan sholihan wa amalan sholih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa wa tulal umri fi husnil amali warzuqna rizqan wasanatan bi rahmatika ya rahim. Allahumma inna nas'aluka hadil qaryah wa nuqriqu ya Allah wa khairu ahliha wa khairu ahliha wa khairu ma fiha wa na'udzubika min syarril qaryah wa nuqriqu wa syarri ahli wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim sholati amalana Allahumma khtim sadati ajalana Allahumma ati wulatana liman khafa wa taqaq wa liman lahul amanah wal adalah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ij'al ya Allah raisa jumhuriyatina aminan aminan safiyan rahiman ala ummatihi wa ala ru'ayatihi bi rahmatika rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.